Shalom saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, yang ada di Singapura, di Malaysia, di Kamboja, di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari pemberian Tuhan untuk melakukan tugas, tanggung jawab, serta seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Urapi kami dan jamah hati kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara, pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 37 ayat yang ketiga dan yang keempat. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Puji Tuhan. Saudara, ketidaksabaran seringkali menjadi penyebab utama mengapa kita tidak mengalami penggenapan janji Tuhan. Kita selalu tergesa-gesa dan tidak sabar dalam menantikan waktu Tuhan, sehingga semuanya menjadi berantakan. Kita selalu ingin mendapatkan hasil secara instan, tetapi harus kita ingat bahwa waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya sendiri, dan yakinlah bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di dalam Perjanjian Lama juga menceritakan ketidaksabaran Saul. Ia ditolak menjadi raja Israel karena ketidaksabarannya menantikan waktu Tuhan. Hal ini juga dialami oleh kita sebagai orang percaya di masa kini. Kita sering kecewa dan marah kepada Tuhan karena bagi kita waktu Tuhan untuk menjawab dan bekerja dalam hidup kita sungguh sangat lamban sekali terjadi. Mungkin kita kecewa dan marah serta frustasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Tuhan, seperti, Tuhan, kapan Engkau akan bertindak? Tuhan, kapan aku akan bertemu dengan pasangan hidupku? Tuhan, kapan semua impianku ini terwujud? Tuhan, kapan usahaku akan berhasil? Dan sebagainya, saudara. Kita tidak sanggup untuk lebih sabar lagi menantikan jawaban dan tindakan Tuhan. Memang menunggu atau menantikan adalah kegiatan yang sangat membosankan. Apalagi kita harus bersabar dan terus bersabar menantikan sesuatu yang belum pasti. Siapa yang tidak pernah diperhadapkan dengan aktivitas menunggu? Pasti sangat membosankan dan menyebalkan, apalagi yang kita tunggu tidak tepat janji, atau malah kita tidak tahu pasti waktu datangnya. Kita tidak ingin menunggu dan bersabar, malah kita akan berusaha untuk semua hal berada dalam kendali kita. Jikalau kita yang memegang kendali, maka kita dapat menentukan waktu akan memulai beristirahat, waktu mengakhiri, datang atau pergi sesuka hati kita. Namun kita tidak berdaya ketika kita tidak memiliki daya atau kuasa untuk dapat mengendalikannya. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Dalam hal menunggu, kita harus belajar dari Daud. Ia menunggu atau menantikan waktu yang tepat, yaitu waktu Tuhan. Dalam menunggu waktu Tuhan, Daud tidak melakukan tindakan-tindakan yang jahat maupun keliru, namun dengan sabar tetap melayani Saul. Lalu ketika Saul mati, maka saat itulah Daud naik menjadi Raja Israel. Daud percaya bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu manusia. Tuhan memiliki rancangannya sendiri di dalam waktunya bagi manusia. Saudara, nantikanlah waktu Tuhan lalu bertindaklah. Apa yang bisa kita teladani dari sikap Daud ini, saudara? Kita harus belajar untuk lebih bersabar dan tidak terburu-buru
atau tergesa-gesa. Justru di dalam kesabaranlah Daud menyatakan otoritas Allah atas hidupnya. Daud percaya bahwa Allah sudah memilihnya, maka Allah pasti akan memberikannya juga. Daud percaya akan janji dan pengurapan itu bahkan ketika situasi tampak sangat buruk. Daud tetap menunggu waktu Tuhan. Menunggu merupakan bagian terpenting yang juga di dalam kepemimpinan. Kita harus tahu kapan harus bertindak dengan berani dan kapan harus menunggu dengan penuh kesabaran. Saudara, Daud dapat menjadi teladan yang sangat baik dalam mentaati waktu Tuhan dan dengan sabar membiarkan Tuhan melaksanakan tujuannya pada waktunya sendiri, dan dengan sabar pula menunggu sampai waktunya tiba. Orang percaya harus belajar menunggu waktu Tuhan yang sempurna dalam hidupnya, saudara. Tidak boleh menyerah, resah atau iri hati saat orang-orang jahat berhasil dalam skema jahat mereka. Namun orang percaya harus mempercayakan segala sesuatu untuk kedaulatan Allah, mempercayakan segala sesuatu di dalam kontrol Allah, dan harus percaya juga bahwa semuanya akan indah pada waktu Tuhan yang sempurna. Saudara, mempercaya waktu Tuhan artinya kita juga perlu untuk meletakkan segala beban pikiran kita di bawah kaki Tuhan. Kita juga perlu memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita pada waktu yang tepat. Jangan pernah berjalan di dalam keraguan serta kecemasan. Percayakanlah segalanya di dalam kendali Tuhan. Karena ketika dalam kendali Dia, maka semuanya pasti akan indah pada saatnya. Tetaplah bersukacita di dalam menantikan waktu Tuhan. Dalam hidup ini tidak selamanya kita dapat menggapai keinginan kita secara instan, sebab Ia berdaulat atas kita. Hanya Yesus saja yang menentukan waktu yang terbaik bagi kita. Ia menggenapi janjinya selalu tepat pada waktunya. Mari kita mulai saat ini, kita menjalani kehidupan dengan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Karena Ia adalah Tuhan yang selalu menyatakan kebaikannya kepada kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, berterima kasih buat firman Tuhan pada saat malam hari ini yang meneguhkan kepada setiap kami, masing-masing pribadi lepas pribadi, untuk kami sabar menanti waktunya Tuhan. Untuk senantiasa kami boleh bersabar menanti pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kami, dan kami semakin hari boleh semakin percaya akan rencana Tuhan, akan waktu Tuhan bagi setiap kami. Teguhkan hati kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dengan penuh kesetiaan. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini, dimanapun berada. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang meneguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat mengiring Tuhan. Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap saudara kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara-saudara kami semua dalam rumah tangga mereka, pendidikan, pekerjaan, usaha, dalam keluarga. Tuhan memberkati. Mohon penyertaan penjagaan Tuhan pada malam ini, pimpin kami dan tuntun kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kegelapan, Tuhan bebaskan, lepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita, berikan kekuatan dan jalan keluar bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, negeri kami, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati. Tetap bersukacita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.